Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore, Astrid. Sore Astrid. Sehat semua ya, terima kasih telah bergabung di Kompas Petang. Alhamdulillah. Saya mau ke Pak Mardhani Alisera dulu, kritik terkait adanya kementerian baru yaitu Kementerian Investasi dan juga penggabungan dari Kemenristek ke Kemendikbud. Apa sih kritik PKS, Pak Mardhani? Yang pertama tentang penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud ini kayak inkonsisten ya. Pertama digabung, kemudian dipisah, sekarang digabung kembali. Ini menunjukkan adanya roadmap yang tidak sempurna. Bahkan kalau menurut saya kita kehilangan banyak sekali momentum. Karena perubahan-perubahan itu bagaimanapun akan mempengaruhi kinerja. Belum lagi kalau kita melihat berbasis Undang-Undang Sinas Iptek ya, Undang-Undang 11 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 5, kita sebetulnya sudah mulai harus fokus memperkuat riset dan iptek kita. Sayangnya dengan penggabungan ini saya agak khawatir fokus dan prioritas itu menjadi cair lagi dan susah lagi. Kalau Kementerian Investasi, kalau menurut saya sudah ada badan dan sudah ada Kemenko, ini luar biasa. Nah, mungkin perlu diperjelas oleh pemerintah. Belum lagi kalau kajian kami, investasi itu bukan karena ada kementerian, tetapi karena tingkat korupsi yang rendah, karena reformasi birokrasi yang berhasil dan penegakan hukum. Jadi itu catatan-catatan utama kami. Begitu. Oke, tadi penggabungan dari Kemenristek ke Kemendikbud adanya ini inkonsistensi gitu, berarti nanti kerjanya jadi gak efektif. Kalau Pak Kodari melihatnya kayak gitu juga nggak? Ya, pertama yang namanya kebijakan publik itu merupakan sebuah proses ya, trial and error, trial and correct begitu. Tentu harapannya kan trial and error, trial dan correct, trial and success lah kira-kira begitu. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu ya trial and error. Nah, kalau sudah error ya mungkin harus diperbaiki lagi begitu. Tapi saya pribadi sebetulnya bisa memahami kenapa kemudian Menristek Dikti itu digabung ke Mendikbud, karena pendidikan tinggi itu walau bagaimanapun merupakan bagian dari sebuah struktur pendidikan ya, mulai dari dasar kemudian menengah. Nah, sekarang ini Mendikbud itu praktis hanya menangani dasar dan menengah begitu. Jadi rasa-rasanya ada yang terputus di situ begitu. Karena yang namanya pendidikan tinggi itu sesuatu yang juga amat sangat penting. Kalau kita bicara tahapan ilmu pengetahuan, kalau kita bicara rencana karir, kalau kita bicara pengembangan sumber daya manusia begitu. Nah, kalau kita bicara pendidikan tinggi sampai hari ini, setahu saya yang namanya pendidikan tinggi itu dia punya 3 tugas. Pertama pendidikan, yang kedua penelitian, dan yang ketiga pengabdian masyarakat yang disebut sebagai tridharma perguruan tinggi begitu. Nah, yang namanya institusi penelitian di negara kita itu kan ada swasta. Nah, kita kalau swasta kita nggak bicara lah ya sementara ini ya. Yang kedua ada yang pemerintahan, ada lembaga-lembaga khusus penelitian seperti misalnya LIPI atau balitbank di setiap kementerian, katakanlah begitu. Tetapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa lembaga penelitian yang paling banyak itu, Astrid, ada di perguruan tinggi begitu. Nah, penelitian-penelitian yang ada di perguruan tinggi ini ya hendaknya dikoordinasikan sedemikian rupa, disinergikan begitu ya, diorkestrasi sehingga menghasilkan sebuah produk-produk yang bersifat katakanlah maksimal begitu. Saya membayangkan sebetulnya riset-riset di perguruan tinggi itu harusnya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Misalnya nih Universitas Patimura gitu ya, karena di Maluku kekayaan sumber daya alamnya yang paling besar adalah perikanan, maka di sana harus ada unggulan riset-riset untuk masalah perikanan dan kelautan misalnya begitu. Atau kita bicara sekarang mengenai Sulawesi Tenggara ya, di sana ada universitas juga ya, dan kemudian sekarang ada nikel, ada baterai listrik dan seterusnya, harus memiliki keunggulan di sana begitu. Jadi hemat saya memang yang namanya riset ini kan ada 2 macam, ada riset murni, ada riset aplikasi begitu. Barangkali nanti harus diatur
mana yang murni, lembaga mana yang riset-riset murni, lembaga mana yang riset-risetnya itu bersifat aplikatif. Kalau saya melihat sih perguruan tinggi bagusnya itu bersifat aplikatif supaya bisa digunakan, dimanfaatkan untuk daerah yang bersangkutan maupun untuk nasional. Begitu kira-kira. Jadi prinsipnya sih menurut saya sangat bisa dipahami tuh, menggabungkan antara Mendikbud dengan Menristek begitu. Pak Mardhani jangan khawatir ya, saya pasti juga khawatir kalau yang digabungkan Mendikbud dengan Mensos. Saya khawatir itu. Misalnya atau misalnya Mendikbud digabungkan dengan Kementerian Perdagangan. Saya khawatir itu. Itu namanya jaga sembuk bawa bolong kan begitu. Tapi kalau jadi Kemenristek gabung ke Kemendikbud ini masih nyambung ya Pak Kodari ya? Iya. Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian misalnya pernah tergabung, pernah dipisah, pernah digabung. Saya kira kalau presidennya Pak Mardhani ya atau dari PKS begitu ya, pasti juga akan mengalami dilema dan situasi yang kurang lebih sama begitu. Ya, tidak mungkin menggabungkan Mendikbud dengan Mensos, tapi Mendikbud dengan Ristek itu saya kira wajar dilakukan. Gitu. Pak Mardhani, Kemendikbud dengan Kemenristek itu masih nyambung kok, masih sesuai gitu jadi nggak nanggung gitu Kemendikbudnya menurut Pak Kodari. Pendapat Anda Pak Mardhani? Rumpunnya masih sama, ya, tetapi kalau kita melihat akan ada inefisiensi ya. Karena ini nanti DIPA-nya berubah, nomenklaturnya berubah, strukturnya berubah, anggarannya berubah, dan wabil khusus programnya juga akan berubah. Kita sudah punya BRIN juga, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan ini menurut saya tidak mudah. Kita tidak seperti memindahkan lemari ya. Kalau lemari dipindahkan diam. Tapi ini orang, program, anggaran, dan lain-lain sebagainya. Walaupun tetap itu domainnya eksekutif. Nah karena itu teriakan kami adalah ini tidak konsisten. Dan yang kedua, ini perlu dikawal agar tidak mengganggu kinerja. Dan yang ketiga, ini perlu untuk betul-betul dijaga agar Sinas Iptek, ya, Sistem Nasional Ilmu dan Teknologi kita tidak terpengaruh. Ya, karena sudah mulai ada yang ke saya, para peneliti yang kembali memberi catatan. Wah, kita mundur nih berarti dengan penggabungan ini. Padahal tadinya sudah mulai fokus begitu. Oke, penggabungan ini dinilai dari PKS itu bisa nanti menyulitkan adaptasi lagi, malah nanti kerjanya nggak fokus begitu. Saya mau ke Pak Kodari. Kesulitan yang disebut oleh Pak Mardhani itu lebih sulit menggabungkan dengan adaptasinya atau lebih sulit karena peta koalisi jadi berubah ini di jatah kabinet ini, Pak Kodari? Ya, tergantung pandangannya jangka pendek atau jangka panjang ya. Kalau jangka panjang, mundur 1 langkah untuk maju 10 langkah atau bahkan 1000 langkah itu lebih baik begitu. Ya khawatirnya Pak Mardhani melihatnya jangka pendek begitu. Repot nih. Daripada repot ya biarin aja seperti apa adanya begitu. Jadi ya kalau menurut saya sih persoalan riset ini sebetulnya persoalan yang menjadi PR bangsa kita ya. Karena kita punya institusi riset itu banyak sekali itu bertebaran. Jadi saya kira mungkin bagus sekali kalau Kemendikbud digabung dengan Ristek, dibarengi dengan sebuah kajian yang menyeluruh mengenai semesta riset di Indonesia, begitu ya. Lembaga mana yang akan melaksanakan riset, kemudian jenis risetnya seperti apa, begitu. Agar tidak tumpang tindih, agar kemudian menjadi lebih efisien, begitu. Termasuk riset-riset yang dilakukan di tiap departemen, karena setahu saya setiap departemen itu punya lembaga litbangnya sendiri, ya, riset dan pengembangan sendiri, begitu. Nah, apakah kemudian riset tiap departemen itu nanti misalnya ya dipusatkan saja atau dikerjakan oleh LIPI atau institusi apa misalnya begitu? Ya, menurut saya itu yang sebetulnya bisa berkontribusi juga untuk mencapai maksud dan tujuan yang tadi disampaikan oleh Bang Mardhani ya, agar misalnya lebih efektif, lebih efisien, lebih berdaya guna dan seterusnya. Nah, jadi ya bergabungnya Mendikbud dengan Ristek ini, hemat saya jangan berhenti di situ saja, tetapi juga dibarengi dengan kajian menyeluruh gitu ya. Dan harapannya sih sebetulnya dibarengi dengan kajian menyeluruh untuk berbicara mengenai semesta riset Indonesia. Pak Kodari, bagaimana dengan peta koalisi partai koalisi di kabinet Indonesia Kerja ini dengan adanya kementerian baru dan juga ada penggabungan 2 kementerian ini? Apakah ini jadi ada tanda-tanda reshuffle?
Nah, bisa jadi. Jadi kalau kita lihat Pak Jokowi pada periode pertama, setahun itu ada reshuffle, kemudian 2 tahun juga ada reshuffle. Nah, untuk periode kedua ini beliau melakukan reshuffle pada Januari 2021 begitu ya. Tanggalnya, tarifnya 2021, tapi ya sebetulnya itu reshuffle 2020. Cuman tertunda gara-gara adanya COVID begitu. Jadi kalau kemudian nanti ada reshuffle 2021 ini lagi begitu, menurut saya sih sesuatu yang mungkin terjadi ya. Pertama, misalnya sekarang nih ya, Kemendikbud digabung dengan Kemenristek begitu. Ada 3 kemungkinan nih ya. Siapa yang aja akan itu, jadi Pak Kodari? menteri. Siapa aja itu kemungkinannya? Yang pertama ya menterinya tetap siapa, Nadiem Makarim begitu ya. Jadi memimpin ke Kementerian Mendikbud Ristek gitu. Atau bisa juga nanti Mas Bambang Brojonegoro ini mundur dari Ristek untuk maju ya menjadi Mendikbud Ristek. Katakanlah begitu. Tetapi saya jadi teringat memori reshuffle pertama. Waktu itu sempat mau ada posisi wakil menteri pendidikan ya, yang waktu itu diplot dari Muhammadiyah, sekjennya Muhammadiyah Profesor Abdul Mukti begitu. Tapi kemudian kan nggak jadi. Nah, bisik-bisik tetangga katanya Muhammadiyah nggak jadi ambil karena waktu itu dari NU menjadi Menteri Agama begitu. Nah, kalau Muhammadiyah jadi wakil menteri itu istilahnya kurang aci, ya kira-kira begitu. Makanya ya Muhammadiyah baru akan mau kalau menterinya itu kalau Abdul Mukti itu menjadi menteri. Nah, ini menarik ya, kemungkinan bahwa Profesor Abdul Mukti bisa jadi akan menjadi orang ketiga ya. Beliaulah yang menjadi Mendikbud Ristek yang akan datang, dan itu sebetulnya dalam tanda kutip ya, tradisi dalam politik kita di mana Menteri Ristek, Menteri Pendidikan itu biasanya datang dari latar belakang Muhammadiyah begitu. Sebagaimana Menteri Agama datang dari Nahdlatul Ulama. Kebetulan Yakutnya masih muda, Abdul Muktinya juga masih muda. Jadi ini kesempatan penggabungan ini jadi kesempatan Muhammadiyah untuk masuk ke kabinet begitu ya, Pak Kodari? Betul. Menteri yang tertunda, katakanlah begitu. Alternatif yang lain nanti akan masuk Mendikbud Ristek ini dari Partai Amanat Nasional. Oke, gitu. dari PAN. Karena pada hari ini posisi PAN itu saya lihat kecenderungannya mendukung Pak Jokowi begitu ya, terutama setelah Pak Zulkifli Hasan memenangkan kongres yang kemarin dan Pak Amin Rais keluar mendirikan Partai Umat begitu. Nah, sampai hari ini PAN belum terakomodasi. Saya melihat ini juga menjadi pintu bagi PAN untuk masuk dalam kabinet. Nah, apakah itu Mendikbud Ristek atau kemudian pos yang lain, itu sesuatu yang barangkali Pak Mardhani sudah lebih tahu. Kira begitu. Oke, ada 3 kemungkinan tadi, apakah menteri antara Pak Nadiem dan juga Pak Bambang, atau dari Muhammadiyah atau dari PAN. Pak Mardhani melihatnya gimana nih kemungkinan reshuffle ini? Yang pertama itu hak prerogatifnya Pak Jokowi, monggo saja ya, karena memang beliau menang pemilu. Yang kedua, pandangan saya carilah yang memang memiliki kualifikasi intelektualitas, moralitas, dan profesionalitas. Yang ketiga, jangan lagi ini dijadikan sebagai dasar untuk politik dagang sapi, ngajak partai yang lain, dan lain sebagainya. Kalau buat saya, pilih yang memang punya profesionalitas, begitu. Oke, kita catat semua catatan dari oposisi dan juga dari Pak Kodari bahwa ini semoga ini penggabungan dan juga adanya kementerian baru bisa jadi efektif dan bukan malah menjadi tidak fokus bekerja. Terima kasih Pak Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS, dan juga Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.